Shalom teman-teman, selamat pagi. Ya, senang bertemu teman-teman lagi yang pada hari ini kita mau saat teduh bersama. Ya, jadi ini udah hari yang ke-7 saya melakukan saat teduh. Kemarin sempat off karena ada problem dengan sariawan di lidah. Ya, jadi susah ngomong. Dari sini saya mau mencoba untuk terus konsisten. Tadi pasti ada momen di mana mungkin saya harus berhenti sejenak untuk istirahat. Ya, tapi saat itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Tadi kayak nafas hidup kita. Nah, kalau kita berdoa, kita mengambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan memang di sini kalau kita merasa bahwa ada satu di mana kita merasa kita berat banget karena harus bangun pagi, terus harus berdoa, itu bukan aku banget. Tapi di sini kan firman Tuhan mengatakan bahwa berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan memang menurut tetapi daging melemah. Jadi kita membangun ketaatan kita, membangun roh, spirit untuk bersatu tuh, walaupun daging itu terasa kayak menarik-narik, membuat kita sulit, tapi kita lakuin aja, terus lakuin. Nanti lama-lama daging kita terbiasa karena didisiplinkan. Ya, jadi teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana kita tetap bisa bersorak-sorai, bersuka cita, walaupun segala sesuatu nampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kok bisa ya, walaupun kita mengalami kesulitan, mengalami masalah demi masalah berturut-turut, tetap tersenyum, bisa tetap bersuka cita. Ya, kalau menurut Alkitab, kalau kita punya damai sejahtera dalam hati, punya Tuhan dalam hati kita, itu pasti bisa. Ya, coba kita buka dulu ke dalam Habakuk pasal 3. Ayat 17 sampai 19. Di sini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berlian-lian di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun pohon ara yang sudah kita usahakan, kita tanam benih, terus kita tunggu dia menumbuhkan hasil, ternyata nggak berbunga. Ya, ataupun pohon anggur yang kita sudah kerjakan dengan setengah mati, sampai bercucuran air mata, sampai kita sudah menantikan sekian lama, ternyata akan menghasilkan buah. Ya, walaupun kita sudah mencari-cari bahan makanan, kita sudah bekerja setengah mati untuk kumpulin duit, tapi ternyata yang dihasilkan sedikit. Ya, nah di sini ada satu sikap hati, sebuah keputusan yang kita bisa lihat di firman Tuhan pada hari ini. Ya, kali ini adalah satu doa yang dinaikkan oleh Nabi Habakuk. Ya, ini menggambarkan satu kondisi kesulitan, menggambarkan gimana hal-hal yang tidak ideal menurut kita sebagai manusia, ya. Tapi dalam permasalahan yang dialami di sini, Nabi Habakuk berkata bahwa, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, berlian-lian di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi Nabi Habakuk ini melihat bahwa ada Tuhan dalam setiap prosesnya, dan masalah bisa lenyap, masalah bisa datang, terus bumi bisa lenyap, tapi
Tuhan itu tinggal tetap, yaitu kekal selama-lamanya. Jangan pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, jadi ada semua pengharapan yang perlu kita belajar di sini, bahwa walaupun kita punya hasil tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, walaupun kita sudah berbuat baik, sudah melakukan firman Tuhan, walaupun kita sudah mengikuti semua proses-proses yang ada, tapi kita tahu bahwa apapun itu semuanya, itu gak mempengaruhi bahwa saya mau tetap bersuka cita, bersorak-sorai, berlia-lia di dalam Allah yang menyelamatkan saya. Ya. Nah ini gak mudah. Ini kalau saya cerita dari pengalaman saya, ini sebuah keputusan ketetapan hati saya juga. Karena saya sering banget menghadapi situasi di mana atau saya mengusahakan sesuatu, sudah mati-matian, sudah mengikuti semua prosesnya, kok saya masih belum melihat hasilnya, malah hasilnya mengecewakan, malah kena masalah demi masalah. Tapi di sini ada satu damai sejahtera dalam hati saya, karena saya punya Tuhan. Saya bilang, saya bersorak-sorai, berlia-lia, bersuka cita karena Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan saya, yang jauh lebih besar daripada semua masalah-masalah saya. Saya percaya dalam musim kehidupan, Tuhan itu bisa melakukan sesuatu semudah membalik telapak tangan. Jadi bukan fokus pada hasilnya, bukan fokus kepada prosesnya, tapi fokus kepada siapa, kepada Tuhan, kepada siapa yang memegang kendali, kepada siapa yang tidak tergoncangkan, kepada siapa yang terus-menerus menyertai kita menghadapi setiap proses. Ya, kalau mau ngomong Tuhan itu membebaskan semuanya, kasih kita hasil, gampang kok. Ya, tapi di sini ada satu poin penting yang Tuhan mau ajari kita di sini. Sejak 19 dia katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi di sini ada satu fokus kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan kita ini bisa dituntun untuk terus semakin hari semakin kuat melewati semua persoalan yang ada. Ya, hasil akhir dari sebuah persoalan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah masalah itu diselesaikan, tapi sebenarnya lebih ke bagaimana kita mengalami perubahan atau transformasi kehidupan. Ya, bagaimana kita punya hati itu bisa berbalik kepada Tuhan, bisa punya motivasi yang murni, terus fokus kepada hal-hal yang benar. Ya, itu adalah hasil akhir untuk setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau ternyata teman-teman mengalami prosesnya, hasil akhirnya baik, tapi hati kita gak benar, hidup kita gak berubah, ya percuma. Itu bukan yang Tuhan mau. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi sebenarnya kalau kita mau sukses, kita mau hebat, mau bahagia, mau mengalami sebuah terobosan, itu semuanya adalah berkat Tuhan. Tapi di sini kita harus fokusnya bukan kepada berkat, tapi kepada Tuhan sendiri. Kepada Dia menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber damai sejahtera dari dalam hati kita. Betul ya guys. Ya, jadi sih teman-teman, waktu saya melihat dari perspektif bisnis ya, kesuksesan memang kita membutuhkan namanya kerja keras. Ya, kita butuh yang namanya untuk menyelesaikan proses. Ya, dan juga setelah menyelesaikan proses itu belum tentu hasilnya bagus. Tapi kalau hasilnya bagus, kita harus grit, harus punya keteguhan hati. Ya, tapi pada akhirnya yang menentukan kesuksesan semuanya adalah timing. Timing itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Tapi timing itu
datang sama orang yang berusaha, orang yang mau memperjuangkan kesuksesan tersebut. Kalau misalnya orang-orang yang cuma berdiam diri, apakah dia bisa mengalami kesuksesan? Bisa. Tapi masalahnya bertahan lama gak? Karena ada beberapa orang yang gak siap, kapasitasnya kecil. Kalau dia tidak mengelola dengan baik, ya waktu berkat itu datang. Dia dapat sih, tapi banyak yang kebuang sia-sia. Tapi kita di sini, waktu kita dalam proses, ya kita membangun kerja keras, membangun mindset, itu seperti kita membesar kapasitas kita. Ya, terus membesar kapasitas waktu timing itu datang. Waktu berkat itu datang yang Tuhan kasih tiba-tiba. Itu kita dapat menampung hal yang besar juga. Yang pada akhirnya apa? Ya, kita bisa mempertahankan lebih lama. Jadi itu ada hal yang baik. Jadi setiap masalah bahasa itu terjadi, kita merespon kegagalan dengan cara yang benar, merespon hal-hal yang tidak sesuai hasil atau hal yang mengecewakan. Misalnya orang-orang yang mengecewakan kita merespon dengan benar. Yang pada akhirnya respon kita itu adalah satu yang membuat kita semakin dipercaya, semakin diperhitungkan, semakin dipertimbangkan. Ya. Jadi sih teman-teman, ayo kita mulai membangun fokus kita kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada prosesnya. Kita tahu memang semuanya itu butuh diselesaikan, tapi hati kita yang pertama-tama adalah harus melekat kepada Tuhan dulu. Ya, waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita mendengarkan suaranya, kita membaca firman-Nya, terus kemudian muncul hikmah dari dalam hati. Yang kita minta sama Tuhan, Tuhan, untuk masalah persoalan seperti gini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya respon di sini supaya saya bisa menjadi pribadi yang semakin mengasihi-Mu, pribadi yang semakin terus bertumbuh. Ya, masalah pasti akan datang silih berganti, yang dia akan berganti terus menerus seperti begitu berkat juga. Ya itu ada musimnya semuanya. Tapi kita tahu Tuhan itu selalu tinggal tetap, dia akan berubah dahulu sekarang dan selamanya. Ya, jadi teman-teman, ini ayat sangat bagus. Ayat yang selalu memberikan kekuatan sukacita, sebuah pengharapan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini kita berdoa teman-teman. Makasih Tuhan untuk sumber pengharapan yang Kau berikan melalui firman-Mu hari ini. Pimpinlah setiap kami Tuhan supaya kami terus fokus kepadamu Tuhan, fokus kepada pribadi-Mu, dan bukan kepada masalah ataupun prosesnya. Tapi biarlah kami percaya Engkau sepenuhnya memakai hikmat-Mu untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kami percaya Tuhan, lewat setiap masalah Engkau mau memakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu semakin disempurnakan sudut pandangan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kata teman-teman, kita bersemangat semuanya. Jangan pernah kehilangan sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera dari Tuhan kita. Terus menerus mengandalkan Tuhan karena adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan, damai sejahtera, dan segalanya yang kita butuhkan dalam hidup kita. Have a great day guys.